Oke, balik lagi sama gue Vero Reme. Dan kali ini gue ditemenin sama, bukan temen lagi ya, tapi sudah menjadi istri tercinta. Iya. Nah, siapa nih istrinya Vero Reme, siapa nih? Sadila Sarah. Iya. Jadi berkat kalian juga gengs gitu kan, akhirnya Sah. kita sah ya kan gitu. Cuman gini sih, setelah menikah itu ternyata bukan cuman apa ya, bukan cuman sekedar menikah gitu. Jadi di kehidupan sehari-hari gue itu beda banget lah. Jadi kayak contoh yang paling gampang ini kan, karena kita dapat ini ya akhirnya gitu ya kan, setelah berapa tahun kita nggak sih, gue sih sebenarnya gue udah berapa tahun gue bikin podcast dari 2019 dan akhirnya 2021 ada ada yang sponsorin gitu ya kan. Ya siapa tahu kan kalau ada mau sponsor yang mau datang lagi juga bisa gitu. Dan sponsor kita kali ini adalah makanan gitu. Nah, setelah menikah ini gue akhirnya mengerti kenapa menikah itu nggak mudah. Maksudnya menikah mungkin gampang ya, kalau kalian punya uang tinggal kalian ke KUA, kalian bayar bla 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 pakai IO, selesai menikah. Tapi after married atau setelah menikah itu bakalan ada banyak hal yang berbeda yang harus kalian jadiin satu. Surprise. Nah, banyak hal yang surprise. Salah satunya adalah makan. Itu simple banget kan. Makan itu adalah kebutuhan setiap manusia, itu makan gitu. Nah, setelah lu menikah, lu akan bersama dengan orang atau pasangan lu ya, suami lu atau sama istri lu, itu yang mungkin makanannya berbeda sama lu sehari-harinya. Nah, dan itu yang terjadi pada kita berdua ya kan. Jadi gini, gua kebiasaan dari kecil itu gayanya bukan gaya Indonesia gitu. Bukannya gua sombong atau gimana, cuman emang dari kecil gua diajarin untuk lu sarapan makan roti, makan siang makan kentang gitu kan, makan malam buah. Dan itu gue sudah jadi kebiasaan gitu. Jadi gue jarang makan nasi. Nah, sedangkan dari istri gue yang sekarang, dan nanti juga ya, dan seterusnya. Iya dong. Iya dong. Itu dia kebiasaan makan makanan Indonesia kayak sayur sop, kemudian ikan teri, bakso. Medan tuh terbaik. Nah, kayak gitu-gitu. Dan itu kayak beda aja gitu. Jadi kalau misal kita tuh lagi berdua di dapur tuh, kita nggak bisa bareng. Jadi kalau misal dia pakai dapur ya dia yang masak, kalau gue yang pakai dapur ya gue yang masak. Karena kita berdua, jujur aja gue sebagai koki gue nggak bisa masak masakan Indonesia gitu. Jadi kalau masakan Indonesia gue serahkan ke dia gitu. Tapi kalau masakan luar mungkin gue masih bisa gitu. Nah sekarang karena gue kebiasaan masak western ya, kayak sandwich, spaghetti, something like that lah ya, baked potato, burger, kemudian beef. Terus dia biasa sayur-sayuran Indonesia ya. Sebenarnya gue bukan gue nggak suka, gue suka ya sama masakan Indonesia, makanan Indonesia tuh gue suka. Cuman gue nggak bisa masaknya. Gue nggak bisa masaknya gitu. Nah sekarang kita akan nyobain makanan Korea. Gue nggak pernah masak masakan Korea dan jarang makan makanan Korea gitu. Dan kamu juga belum pernah masak masakan Korea sebelumnya? Belum. Pernah makan doang. Pernah beli doang tapi belum pernah masak. Yes. Ya. Nah, untuk menyatukan kita berdua nih di podcast kali ini, kita akan mencoba masakan Korea. Biar adil ya. Jadi nggak barat, nggak timur. Yep. Asia gitu, Asian gitu. Tapi Asian itu kan, timur. Iya. Apaan sih? Ya pokoknya adil lah ya kan. Ya. Karena sebenarnya ini juga simpel, tinggal cemplung-cemplung doang. Yoi. Jadi kita nggak kasih lihat cara bikinnya, tapi kita mau review rasanya. Karena nanti ketahuan dia nggak bisa masak. Bisa, kan tinggal cemplung doang. Nah, wow. Asapnya masuk ke frame-nya. Maaf ya gengs. Coba kita aduk-aduk dulu. Ini udah bluk-bluk. Ini karena Indonesia banget. Jadi ini tuh kalau di Korea namanya tteokbokki. Terus ada kalau mie-nya tuh namanya robuki kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya guys, takut salah ngomong. Ini guys, jadi masaknya tuh gini. Kelihatan nggak? Kelihatan dong. Dan tuh, ini itu ada mie-nya. Ada mie-nya, terus ini namanya apa? Nggak tahu, itu kayak apa ya? kayak tteokbokki yang ada rasa ikannya gitu. Ya, bukan kalau telur. salah mohon maaf, bukan. Ini kalau yang ini panjang-panjang. Kalau yang panjang-panjang tuh tteokbokkinya. Iya. Nah, itu yang panjang-panjang tteokbokkinya. Oh, yang tteokbokki itu yang panjang. Iya, jadi tteokbokki itu kayak kue beras gitu. Let's Emang bukan kayak kue beras, memang kue beras. Tapi gue bingung ini gimana kita makannya di piring ya? Kita makannya langsung gitu aja. Terus piring? Oh ya, dipiringin. Piringin guys. Bismillah. Mood kalian yang ngiler. Langsung aja. Si baunya sih mantap ini, sih. Kalian kalau mau beli, Instagramnya namanya
Mars Indonesia, nanti ditulis di Yoi. deskripsi. Deskripsi nanti ada ya. Nah, ini kayaknya gue matiin aja. Wah. Ini sih mantap banget ya. Baunya sih enak banget sih. Gila, baunya sih enak banget ini. Mantap. Ini gampang lagi, tinggal cemplung doang. Dan ini muka gue jadi keasepan ya kalau misal gue buka terus. Jadi akan gue tutup supaya muka gue tetap stay. Biar tetap ganteng gue kelihatan buat kalian sih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi masih panas nih. Iya, cobain dulu. Gue akan coba mie-nya dulu. Pakai ini aja Gini. biar bisa ditatap. Terus sama ininya, Gabung sama yang ikannya itu. sama ininya juga. Iya, kebanyakan dong. Tenang saja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah kan, kebanyakan. Aku jadi pengen, guys. Gimana? Masuk ke selera kamu nggak? Rasanya sih Asia banget sih. Asia banget. Iya, Asia banget. Kenapa Asia? Karena gue terbiasa Western, gue tahu masakan Western tuh kayak gimana. Ini tuh Asia banget. Tapi bukan Indonesia. Lu cobain. Emang beda makanan Beda. Indonesia sama makanan Asia? Beda. Makanan Indonesia tuh kayak Aku udah pernah makan tteokbokki, tapi nggak tahu yang ini tteokbokkinya sesuai ekspektasi aku apa enggak. Tapi enak sih. Bismillahirrahmanirrahim. Lu kalau makan ini jadi pengen makan lagi, guys. Tteokbokkinya. Oh iya? Yoi. Gendut dong. Gara-gara lu kan. By the way, kita harus kasih tahu guys, kita bikin video ini jam berapa? Kasih lihat. Iya, kita bikin video ini jamnya lu bagus ya, 23.23 kelihatan ya. 23.23. Kebalik, ya nggak apa-apa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Gue nungguin, ya kan? Dia cuma emang enak gitu doang. Gimana sih kalau lu pas makan makanan enak terus kayak nggak bisa berkata-kata gitu kayak nikmatin gitu. Gila banget, kayaknya lu enak banget. Coba gue coba deh. Enak sih, begini. Jadi Nah, ini sesuai ekspektasi gue sih, karena memang gue pernah nyobain tteokbokki. Ada di, kalau kalian anak Jakarta Barat dan pernah ke suatu mall yang di daerah Jakarta Barat pasti tahu ada tteokbokki enak di situ dan harganya nggak gitu mahal. Nah, kurang lebihnya rasanya tuh ya bisa inilah, beda tipis lah sama itu. Dan ini enak. setelah gue pikir-pikir lagi, enaknya dia tuh belakangan. Iya kan? Jadi makanya kan nikmatin dulu. Makanya kalau lu tanya, gue gitu doang karena enak. Mantap. Kalian harus nyobain. Nggak, ini gue bukan karena sponsor ya. Enak. Objektif kita Ya. ini emang enak gitu. Dan ini gampang, tinggal cemplung doang, sausnya udah dari dia. Tapi by the way memang sebenarnya dari dianya nggak dapet mie-nya, kita cuma tambahin mie. Tapi masih masuk tinggal karena dia sausnya cukup lumayan banyak ya. Ya, sausnya banyak. Terus ini sih mungkin airnya tuh lu bener-bener harus sesuai sama yang dia bilang ya. Tadi kan dia bilang 350 mili ya. 350 mili, terus kemudian tadi dia masukin air itu 500-an lah. Nggak Airnya- nyampe 400-an. Kayak 400-an ya. Akhirnya kita agak effort dikit supaya dia agak mengental. Jadi kalau udah kental tuh baru enak. Tapi kalau masih cair itu dia rasanya masih kurang kuat, kurang strong. Gitu sih. Kalau Penilaian untuk dari kamu ini 1-10. Dibandingkan western food, aku bandinginnya sama western food ya. sama western food. Kalau sama western food dia dapatnya 7,5. Western foodnya berapa mah? Ya iya kan, gue Oke, kebiasaan ya. dari kecil. Oke, berarti 7,5. Kalau dibandingin sama yang general ya all, dia dapat 8 mungkin. Oke, kenapa 7,5?
karena Rasa baru. iya itu rasa baru buat gue nggak pernah makan makanan Korea ya. Pernah sih cuman nggak yang seperti ini gitu. Terus kayak orang Korea itu memang dia nggak suka pedes apa gimana sih orang Korea tuh? Kurang tahu ya, tapi gue berapa kali makan makanan Korea tuh setiap pedes selalu ada manisnya gitu. Iya jadi kayak mungkin pedesnya dia beda ya sama kayak di Pedes Indonesia. iya pedesnya Indonesia tuh emang khas sih, nggak ada pedesnya Indonesia di luar sih. Emang terbaik pedesnya Indonesia. Kalau buat gue sih 7,5 yang artinya gue masih bisa makan ini tiap hari. Oke. Gitu. Jadi kalau misal lu masih sekolah nih, zaman gue dulu kan ada remedial tuh gue 7,5. Lu di bawah 7,5 lu harus ngulang. Dan dia 7,5 berarti dia nggak remed, Aman. dia aman, rasa oke buat mulut gue, buat lidah gue. 7,5 sih. Tapi kalau untuk general ya, in general dari segala macam masakan yang pernah gue coba kayak India, China, dia masuk 8 sih, masih fine. Oke. Kalau buat lu? Aku dibanding sama masakan Indonesia. Menang Indonesia kalau sama Indonesia. Iya. Dia kalah bumbu. Kita harus objektif ya, walaupun Iya, sponsor memang. cuman kalah bumbu. Memang. Makanya kalau dari aku pribadi, buat makanan sehari-hari, kayaknya sama 7,5. 7,5 karena iya tadi kalau Indonesia mainnya bumbu ya, gitu kan. Dan memang masak, tapi kalau sama effort masaknya ya jelas jauh beda. Ini tinggal cemplung Bener. Indonesia harus potong-potong bawang aja berapa kali ya. Itu yang bikin gue memutuskan bahwa gue tidak bisa masak masakan Indonesia. Jadi dulu pertama kali sedikit sharing nih, gue dulu pertama kerja sebagai koki itu pas gue pertama datang, kan gue belum apa-apa, gue masih fresh graduate. Jadi tuh diajarinnya bener-bener kalau lu ngira kayak apa di dunia dapur itu lu kerja masak lu ganteng apa, itu tidak benar ya. Gue pertama kali masuk itu gue motongin bawang itu seharinya itu satu gini nih, satu tab itu 5 kilo. Itu gue setiap masuk tuh disuruh 3 tab. Jadi setiap hari itu 15 kilo gue motongin bawang. Dan itu PR banget gitu. Karena itu PR banget akhirnya kayak gue nanya kan kenapa gue harus melakukan ini. Dan ini kebetulan gue waktu itu kerja di Singapura ya. Gue kerjanya di Singapura. Terus dia bilang oh ya ini untuk local food. Dan ini kebanyakan masakan-masakan Indonesia. Wah gila. Terus nanti ada lagi ikan teri harus seberapa. Terus nanti ada apa sih yang masakan ini loh, yang bumbu ada apa sih yang yang coklat itu loh. Coba guys. Bisa nggak? Ngerti nggak? Ya terasi. Okay. Terasi itu lu harus pas berapa gitu kan. Kalau dia gini terasi kan. Iya itu terasi, karena dibilang gue tuh nggak ini banget. Terus bedanya lada, terus ada ketumbar, ada merica, itu apa? Iya beda kan? Iya, jadi masakan Indonesia tuh ribet. Jadi tapi rasanya mewah. Iya, rasanya dia emang dibandingin yang lain ya itu lebih enak. Cuman kadang-kadang masakan Indonesia itu makannya ribet. Iya. Nah itu salah satu alasan kenapa gue lebih suka Western food, karena Western food itu makannya nggak ada yang ribet. Jadi gue dulu dididik untuk pada saat lu masak, lu menyajikan makanan lu tuh ke customer kan. Nah customer itu pokoknya cuma tinggal makan dan menikmati. Jangan membuat si customer itu ribet. Kayak contoh ya kita masak crepe. Itu sebisa mungkin crepe-nya itu benar-benar lu cetok gitu doang udah lepas semua, dia makannya gampang. Gitu kan. Tapi kalau di Indonesia masak kepiting, kayak contoh nyokap gue tuh makan kepiting, dia lebih suka kalau yang keras. Jadi bisa gitu, ini tuh ribet ya buat gue kayak. Tapi itu suatu kenikmatan sendiri. Nah, jadi kayak lu makan, kalau kayak gue aja kalau masak sayur sop pasti gue pisah mangkoknya kan. Karena biar kenikmatan sendiri ketika lu ngambil dari mangkoknya gitu disuruh gitu kan, terus makan makan nasi pakai. Halo, 窓を開けて小さくつぶやいた